Shalom saudaraku yang kekasih, puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali dalam perenungan kita. Kita boleh ada untuk menyenangkan dan memuliakan. Tema perenungan kita hari ini menjadi kepercayaan. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita menjadi orang percaya yang tidak hanya sekedar percaya tetapi bisa juga dipercayai. Karena menjadi orang yang dipercaya itu membutuhkan kriteria-kriteria yang tidak mudah. Karena selain dia harus penuh dengan kesetiaan, tetapi juga dia harus mampu menjaga integritas kehidupan sehingga layak untuk dipercaya. Apalagi kalau kita menyangkut tentang masalah kekekalan, kalau kita bicara tentang hal-hal surgawi, tentu ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang berharga. Kalau kita melihat tulisan yang disampaikan ini dipercayakan khusus kepada memang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Rahasia Allah yang sejak dulu tersembunyi. Bagaimana keselamatan melalui Kristus itu dahulu tersembunyi. Rahasia, masih rahasia dulu, tapi sekarang telah dinyatakan melalui Kristus Yesus, yaitu keselamatan yang benar. Kita dipercayakan untuk memberitakan Injil. Kita dipercayakan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika seseorang dipercayakan untuk menyatakan Injil, menyatakan kehidupan kebenaran, maka tentu kita harus mulai menjaga kehidupan. Sebagai seorang pelayan, kita harus mampu menjaga wibawa kita. Sebagai seorang suami, dipercayakan Injil, dipercayakan tanggung jawab, harus benar-benar menjaga kewibawaan. Sebagai istri, juga harus menjaga kewibawaan. Sebagai pelayan, sebagai anak, sebagai apapun kita harus mampu menjaga kualitas kehidupan kita. Tentu kita masih bisa berkata, kita masih belum memahami benar firman Tuhan dengan segala bentuk pergumulan kita, mungkin karena kita masih belajar atau lain sebagainya. Mungkin masih bisa Tuhan pertimbangkan dalam hal karena kita masih bertumbuh. Tapi semakin kita usia bertambah, semakin kita dewasa dalam secara jasmani, usia kita sudah bertambah dan usia kekristenan kita sudah mulai bertambah, maka kita harus mulai memperhatikan hal ini. Kita harus tahu bahwa kepercayaan yang Allah berikan adalah kepercayaan yang bernilai kekal, kepercayaan yang bernilai tinggi. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Saudara dan saya harus benar-benar menghidupi. Dan cara-cara yang paling tepat untuk seseorang bisa dapat dipercaya adalah ketika kita memiliki ketergantungan dengan Allah. Milikilah hati yang terus tergantung kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah.
Karena namanya kepercayaan, tentu kita harus memiliki konektivitas yang kuat dengan Allah. Sehingga ketergantungan itu menimbulkan efek kuat bahwa kita bisa memahami apa yang Dia kehendaki. Kita harus bergantung kepada Tuhan, Bapak. Karena dengan kita bergantung kepada Tuhan, maka kita mengerti bahwa semua ini hanyalah kesempatan yang Tuhan berikan. Semua ini hanyalah anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga kita dapat mengerjakannya dengan sempurna. Jadi ingat baik, ketika seseorang dipercayakan rahasia Allah, kebenaran Injil yang disampaikan, maka kita harus bergantung kepada Dia. Hal yang selanjutnya yang saudara dan saya harus lakukan, ketika kita tahu bahwa kita dipercayakan rahasia kerajaan Allah, kita bertanggung jawab terus mengubah hidup. Orang yang dipercayakan harus sejalan dengan apa yang dia percayai. Kita harus sejalan sikap hidup kita. Sejalan bagaimana karakter kehidupan kita, motivasi kita, hati kita sepenuhnya sejalan dengan apa yang kita percayai. Karena kalau tidak sejalan, kita tidak akan pernah maksimal. Kita tidak akan pernah bisa memuliakan Allah dengan semua yang telah Allah percayakan bagi kita. Kita harus sejalan. Tentu ini membutuhkan keseriusan di antara kita untuk mau tetap hidup di dalam Dia. Kita harus tetap mau serius, mau hidup di dalam Dia. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang banyak sekali tantangan, saudara, yang membuat kita bisa saja cepat menyerah. Jadi selain kita bergantung, kita harus selaras dengan kepercayaan yang kita miliki. Kehidupan kita harus selaras. Apakah dengan demikian kita tidak mengalami pergumulan? Kita akan banyak mengalami pergumulan. Karena yang pertama, pergumulan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita bergumul untuk melakukan ini. Karena sering bertentangan dengan daging kita. Kebenaran itu sering bertentangan dengan daging kita. Kita merasa tidak nyaman karena semuanya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau kita sudah terpola, kesenangan kita adalah hal-hal tertentu. Maka ketika kita mau membiasakan diri untuk menghidupi apa yang kita percayai, itu sangat sulit. Membutuhkan waktu yang tidak pendek. Makanya harus serius. Makanya kita harus serius. Kita harus serius. Hari-hari ini tarikannya itu kuat sekali untuk kita tergiring untuk tidak melakukan kebenaran, tidak percaya kepada kebenaran, tidak menghidupi kebenaran. Tetapi rahasia ini telah diberikan kepada kita. Kita harus menghidupinya. Saudara dan saya harus menghidupinya. Kebenaran itu harus dihidupi. Saudara harus mengenakan apa yang saudara percayai. Untuk saudara benar-benar maksimal memberitakan apa yang saudara percayai, saudara juga harus menghidupi. Nah, inilah yang memang menjadi proses pergumulan yang cukup pelik. Tapi kita percaya bersama Roh Kudus kita bisa. Roh Kudus akan memampukan kita. Dan ingat baik saudara, kepercayaan ini tidak semua orang miliki. Sekali lagi, tidak semua orang dipercayakan rahasia Allah. Kalau di sini dikatakan dipercayakan itu kepada mungkin hanya di kalangan tertentu, sebagai pengelola, sebagai juru kunci, wali, pengurus yang dipercayakan, yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, atau mungkin kepada khusus pengelola. Nah, dalam terjemahan aslinya memakai kata oikonomos, pengelola, juru kunci, atau pelayan-pelayan.
Tapi tentu kita hari ini ketika kita percaya kepada Allah, kita juga adalah pelayan-pelayan Allah. Maka kita harus menguatkan hati. Kita tidak sama dengan orang dunia, orang yang tidak percaya. Kita adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab. Semua kita yang percaya diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah kita harus memberitakan kebenaran itu sendiri, rahasia Allah itu sendiri. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Berjuanglah saudara dengan perjuangan yang seharusnya kita perjuangkan. Kalaupun kita banyak pergumulan hari ini, jalani itu sebagaimana manusia pada umumnya. Manusia semua kita pada umumnya mengalami pergumulan yang sama. Setiap manusia itu punya tanggungannya masing-masing. Yang bagian kita adalah semakin banyak pergumulan itu, itulah yang menjadi sarana untuk kita semakin mengasihi dan mencintai. Kalau orang lain melihat pergumulan sebagai bentuk kekecewaan dalam konsep untuk bersungut-sungut, tetapi kita tidak. Karena kita tahu kita adalah pelayan-pelayan Allah. Kita harus menjaga kepercayaan yang Allah berikan melalui sikap kita, perilaku kita, respon kita menghadapi segala pergumulan. Tuhan pasti menolong kita, menguatkan kita, dan membawa kita kepada rancangannya yang sempurna. Tetap kuat, tetap bertahan, dan ingat Tuhan pasti membela kita. Amin.